Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda, oleh Carol S. Dweck. Bagian 2, memahami mindset. Subchapter, Mindset mengubah makna kegagalan. Keluarga Martin memuja putra mereka, Robert, yang baru berusia 3 tahun. Mereka selalu menyombongkan kehebatannya. Dalam pandangan mereka, belum pernah ada anak yang secerdas dan sekreatif anak mereka. Suatu saat, Robert melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Dia tidak diterima di TK nomor 1 di New York. Setelah itu, keluarganya bersikap dingin terhadap Robert. Mereka tidak lagi membicarakan Robert dengan cara yang sama. Mereka tidak lagi memperlakukannya dengan kebanggaan dan kasih sayang yang sama. Dia tidak lagi menjadi Robert kecil mereka yang brilian. Dia dianggap telah mendiskreditkan dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada usia 3 tahun, Robert telah menjadi orang gagal. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah artikel di New York Times, kegagalan telah diubah dari sebuah tindakan, saya gagal, menjadi identitas, saya orang gagal. Ini khususnya berlaku pada orang bermindset tetap. Ketika masih kecil, saya juga takut mengalami nasib serupa dengan Robert. Pada usia 6 tahun, saya pengeja terbaik di sekolah. Kepala sekolah ingin saya mengikuti sebuah kompetisi tingkat kota madya, tapi saya menolak. Pada usia 9 tahun, saya sudah mahir berbahasa Prancis. Dan guru saya, lagi-lagi, meminta saya mengikuti kompetisi tingkat kota madya. Lagi-lagi, saya menolak. Kenapa saya harus mengambil resiko mengubah sukses menjadi gagal? Dari seorang pemenang menjadi pecundang. Pegolf hebat, Ernie Els, juga khawatir dengan hal yang sama. Els akhirnya memenangi turnamen akbar setelah 5 tahun musim kering, yaitu ketika pertandingan demi pertandingan berlalu begitu saja tanpa dia ikuti. Bagaimana jika dia juga kalah dalam turnamen ini? Aku akan menjadi orang yang berbeda, katanya kepada kami. Dia akan menjadi seorang pecundang. Setiap bulan April, ketika amplop-amplop tipis, surat-surat penolakan tiba dari berbagai universitas, terciptalah orang-orang gagal yang tidak terbilang jumlahnya dari satu pantai ke pantai lainnya. Ribuan anak muda cerdas menjadi gadis yang tidak diterima di Princeton atau pemuda yang tidak diterima di Stanford. Lanjut ke chapter menentukan momen. Bahkan pada orang-orang bermindset tumbuh, kegagalan bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan. Bedanya, kegagalan sama sekali tidak menentukan nasib Anda. Dia adalah persoalan yang harus dihadapi, dipecahkan, dan diambil hikmahnya. Mantan pemain bertahan untuk Minnesota Vikings, Jim Marshall, menceritakan hal yang dapat dengan mudah membuatnya menjadi orang gagal. Dalam sebuah pertandingan melawan San Francisco 49ers, Marshall melihat bola menggelinding di lapangan. Dia merebutnya dan berlari untuk mencetak gol ketika tiba-tiba kerumunan penonton bersorak-sorai. Masalahnya, dia berlari ke arah yang salah dan mencetak gol untuk tim yang salah. Malangnya, peristiwa tersebut disiarkan di stasiun televisi nasional. Itulah saat yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Dia merasa luar biasa malu. Tapi pada istirahat turun minum, dia mikir, jika melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya. Dan aku sadar bahwa aku punya pilihan. Aku bisa duduk menangisi penderitaanku saat ini, atau aku dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Setelah memberi dorongan pada diri sendiri untuk babak berikutnya, dia memberikan permainan terbaik yang pernah dia mainkan, dan memberikan sumbangan penting bagi kemenangan timnya. Tapi tidak berhenti di situ. Dia berbicara kepada berbagai kelompok. Dia membalas surat-surat yang mengalir dari orang-orang yang akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui pengalaman memalukan yang pernah mereka alami. Dia mempertinggi konsentrasinya selama pertandingan. Alih-alih membiarkan pengalaman tersebut menentukan nasibnya, dia justru mengendalikannya. Dia menggunakannya untuk menjadi pemain yang lebih baik. Sebaliknya, pada orang-orang bermindset tetap, kehilangan diri akibat kegagalan
bisa menjadi trauma permanen yang terus menghantui. Bernard Loiseau adalah seorang koki paling terkenal di dunia. Hanya sedikit restoran di seluruh Prancis yang menerima penilaian tertinggi berupa 3 bintang dari Guide Michelin, panduan restoran paling bergengsi di Eropa, dan nilai Loiseau termasuk salah satunya. Tapi, menjelang penerbitan Guide Michelin tahun 2003, Loiseau bunuh diri. Dia kalah 2 poin dalam sebuah panduan restoran lain, Gold Millau. Dari 19 nilai tertingginya adalah 20, menjadi 17. Jadi dari 19 menjadi 17. Waktu itu, tersebar berita yang mengatakan bahwa dia mungkin kehilangan salah satu dari 3 bintangnya dalam edisi guide yang baru. Walaupun sebenarnya tidak kehilangan bintang, perasaan bahwa dia gagal telah menguasai dirinya. Loiseau telah menjadi seorang perintis. Dia salah seorang yang pertama mengembangkan nouvelle cuisine dengan mengganti mantega tradisional dan saus krim dalam masakan Prancis dengan cita rasa yang lebih ringan dari makanan itu sendiri. Sebagai orang luar biasa energik, dia juga seorang wirausahawan. Di samping restoran bintang 3-nya di Burgundy, dia juga membangun 3 rumah makan di Paris, membuat sejumlah buku masak, dan bermacam-macam makanan beku. Aku seperti Yves Saint Laurent, katanya kepada orang-orang. Aku menciptakan rancangan berkualitas dan siap pakai. Orang dengan bakat dan keaslian semacam ini dapat dengan mudah merencanakan masa depan yang memuaskan dengan atau tanpa 2 poin atau bintang ketiga itu. Sesungguhnya, Direktur Gold Millau tidak pernah membayangkan bahwa penilaian mereka dapat mengakhiri hidup seseorang. Tapi bagi orang-orang bermindset tetap, hal ini mungkin saja terjadi. Penilaian yang lebih rendah memberi seseorang definisi baru atas dirinya, yaitu kegagalan. Dia telah menjadi orang gagal. Memang mengejutkan mengetahui apa yang dianggap sebagai kegagalan bagi orang-orang bermindset tetap. Jadi, dalam ungkapan yang lebih sederhana. Berlanjut ke subchapter berikutnya, yaitu kesuksesan saya adalah kegagalan Anda.